Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan di sore hari ini, di mana pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong dan berkati setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi milik bagian kami, umat-umat-Mu, secara khusus kaum wanita yang ada dimanapun mereka. Pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka diberkati oleh Tuhan dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka, maupun dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu sekalian, sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27. Yeremia 32 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya, tema kita pada sore hari ini berbicara mengenai tiada yang mustahil bagi Allah. Benar ya ibu-ibu sekalian, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita manusia, segala sesuatu mungkin bisa saja mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita melihat konteks dari Yeremia pasal yang ke-32 ini, di mana Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli tanah. Namun tanah itu ternyata sudah akan diambil oleh orang Kasdim. Sehingga Yeremia mempertanyakan, Tuhan, Engkau menyuruh saya untuk membeli tanah, tetapi ternyata tanah itu akan dirampas, akan diambil oleh orang Kasdim. Sehingga Yeremia bertanya, kalau memang akan diambil oleh orang Kasdim, ya untuk apa dibeli? Tuhan akhirnya menjawab Yeremia mulai dari ayat yang ke-26, di mana ternyata Yeremia disuruh oleh Tuhan membeli sebidang tanah itu karena Allah sangat murka, sangat marah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel itu. Untuk menyatakan kemarahan, marah atau murka Allah itu, maka orang Israel melalui Nabi Yeremia disuruh membeli sebidang tanah. Namun kemudian tanah itu akan diambil oleh orang Kasdim. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini jelas bahwa bukan hanya hal yang baik yang bisa Tuhan lakukan. Hal yang mungkin di luar nalar kita, di luar logika kita pun Tuhan sanggup membuatnya, mengubahnya menjadi nyata seperti yang Dia mau. Hal yang buruk Tuhan bisa ubah menjadi hal yang baik. Sebaliknya, hal yang baik pun bisa berubah menjadi buruk kalau ada dosa di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, secara khusus ibu-ibu kekasih sekalian, ketika berbicara mengenai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang harus kita pahami, yang harus kita lihat dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang Tuhan akan buat, yang akan Tuhan lakukan itu, ingatlah, seringkali bukan berdasarkan apa yang kita mau, tetapi seringkali terjadi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Mengapa harus berdasarkan apa yang Tuhan mau? Karena Tuhan tahu bahwa apa yang Dia berikan itu adalah yang terbaik untuk kita, yang paling pas, yang paling tepat untuk kita. Maka itu
Tuhan itu tidak pernah menyesuaikan keinginan kita dengan kehendaknya. Yang ada adalah kita harus menyesuaikan keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik. Kita harus menyesuaikan keinginan kita. Kita harus menyesuaikan kebutuhan kita. Dengan apa? Dengan kehendaknya Tuhan. Supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu selaras dengan apa yang akan Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita tidak kecewa. Namun lebih daripada itu, ibu-ibu sekalian harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan mukjizatnya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan bisa berbuat untuk kita. Karena itu, ketika kita ketahui bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan tidak ada yang mustahil bagi Dia, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Mendekat kepada Allah. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya ulangi sekali lagi, yaitu di ayat ke-8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rahasia supaya segala sesuatu yang tidak mustahil itu menjadi milik bagian kita, bahkan juga terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu mendekat kepada Allah. Yeremia adalah orang yang dekat dengan Allah, yang senantiasa memiliki komunikasi, yang senantiasa memiliki keakraban dengan Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka apapun, bahkan di luar apa yang pernah kita pikirkan, itu sanggup Tuhan berikan, Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendekat kepada Allah, memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka hal-hal yang baik akan Tuhan nyatakan kemudian bagi kita. Di ayat selanjutnya tadi dikatakan begini, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara kekasih, secara khusus dalam konsep di mana di era milenial ini segala sesuatu itu diperoleh, dilakukan, atau dengan kata lain saya mau katakan, aktivitas kita itu kebanyakan dilakukan dengan jari, dengan tangan, yaitu melalui media sosial, handphone, dan lain segala macam. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan tahirkanlah tanganmu. Berbicara mengenai tahirkanlah tanganmu juga berbicara mengenai tidak hanya sekedar menggunakan handphone, tetapi juga berbicara mengenai bagaimana supaya kita di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Karena pekerjaan itu juga berbicara mengenai usaha yang dilakukan oleh tangan kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dia dikatakan tahirkanlah tanganmu. Kenapa dikatakan harus kita tahirkan tangan kita? Karena memang tangan atau perbuatan ketika kita mengerjakan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, itu akan mendatangkan murka. Ketika murka datang, maka percaya mukjizat tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika kita dengan tangan yang bersih, dengan hati yang bersih, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka saat itu
percayalah, yang namanya kebahagiaan, yang namanya sukacita, yang namanya pemeliharaan Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak memiliki berbagai-bagai harta yang wah dan sebagainya, tapi ingatlah, Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita ketika kita datang mendekat kepada Dia. Jadi ibu-ibu sekalian kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan supaya Ia mendekat kepadamu dan melakukan berbagai-bagai perkara yang ajaib di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, maupun di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di sore hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Benar ya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan di dalam segala sesuatu yang Kau kerjakan di dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi oleh karena kehendak-Mu, tetapi semua terjadi atas sekehendak Tuhan. Bapa, kami tahu ketika kami mendekat kepada-Mu, maka Engkau akan mendekat kepada kami sebagaimana firman-Mu di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kami rindu Tuhan Yesus untuk selalu melekat dekat dengan Tuhan, supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, itu menjadi milik bagian kami. Kami tahu bahwa hal-hal yang luar biasa akan Tuhan berikan bagi kami ketika kami datang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kaum wanita yang ada, sehingga di dalam segenap aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bahkan hal-hal yang ajaib terjadi atas kehidupan mereka. Sebab kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.